Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita dapat beribadah bersama-sama di dalam doa pagi kita, sebagaimana biasanya kita lakukan di setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita akan mulaikan ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau sudah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam. Dan terima kasih pagi ini kami bersama-sama hadir untuk mengikuti ibadah doa pagi kami di dalam persekutuan kami. Tuhan berkati kami untuk memuji nama Tuhan dan berkati kami untuk mendengar dan melakukan firman. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengambil bagian firman Tuhan di dalam ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kitab 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di antara mereka yang binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan ini dengan judul Hidup Berkemenangan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Hidup Berkemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Tetapi Allah menjanjikan penyertaan dan kemenangan bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa meskipun di sekitar kita banyak terdapat masalah, kemenangan yang ada di dalam Kristus adalah sebuah kepastian. Firman Allah berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ayat yang ke-14 dari pembacaan kita tadi. Ia tidak berkata kadang-kadang atau sekali waktu, melainkan selalu. Dengan demikian kita hidup di dalam janji kemenangan yang diberikan Allah. Namun kemenangan itu tidaklah terjadi begitu saja. Ada hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh kemenangan tersebut. Yang pertama, kemenangan melalui pergumulan. Kemenangan diperoleh melalui pergumulan. Sebagai orang percaya, kita harus mengetahui bahwa dunia ini bukanlah taman bermain, melainkan tempat bergumul. Orang Kristen yang mengharapkan segala sesuatu yang serba mudah dan enak akan kecewa. Sebab di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 ditulis bahwa di dalam kehidupan orang percaya ada sesuatu pertempuran atau pergumulan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jika kita tidak bertempur, kita akan kalah. Oleh karena itu kita harus berperang melawan musuh-musuh rohani yang menggerogoki kehidupan kita dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kita bisa mengalahkan segala tipu daya iblis. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan kuasa Allah, maka hawa nafsu kedagingan, kemarahan maupun kata-kata kotor tidak akan menguasai kita. Karena itu, hiduplah di bawah pimpinan Roh Kudus. Izinkan pikiran, perasaan hati, dan seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dosa-dosa kita akan dihancurkan dalam nama Yesus dan kita hidup dalam kemenangan. Yang kedua, kemenangan melalui persekutuan. Kemenangan diperoleh melalui persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Kalau kita berjuang sendiri, maka kita akan kalah. Namun kalau kita bersekutu dengan Allah, maka kita akan menang. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, bersama dengan Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar
Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Karena itu milikilah hubungan yang intim atau hubungan yang akrab dengan Tuhan. Inilah rahasia kekuatan yang sejati, yaitu persekutuannya dengan Kristus yang membuatnya teguh terhadap segala perkara. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tanpa persekutuan dengan Kristus, maka kita tidak akan bisa berbuat apapun. Namun jika kita bersatu dengan Kristus melalui doa, ibadah, dan firman Allah, kekuatan dan kemenangan akan kita alami. Kemudian yang terakhir, yaitu kemenangan melalui ketaatan. Kita harus hidup dalam kekudusan seperti Allah yang kudus. Itulah kehendak Allah yang terutama bagi orang percaya. Kita harus meneladani Allah yang kudus. Alkitab berkata, "Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah." Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Marilah kita memiliki kerinduan supaya hidup semakin kudus, sama seperti Yesus Kristus, supaya orang di sekeliling kita melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Bila kita mentaati amanat agung Yesus Kristus, berarti saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, berbuah dan menandakan kita hidup dalam kemenangan. Demikianlah firman Tuhan di dalam ibadah doa pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih bagi bagian firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberi mereka selalu sehat. Dan Tuhan selalu memberi mereka berkat-berkat-Mu yang berkecukupan di dalam setiap kehidupan pribadi dan juga di dalam rumah tangga mereka. Makasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang mana saat ini sedang mengalami wabah virus corona. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, virus corona ini dapat berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan dari tengah-tengah dunia ini. Juga kami berdoa bagi Kota Malang. Juga Tuhan Engkau menjaga dan memberkati Kota Malang ini. Memberkati kami semua yang ada di Kota Malang ini, baik masyarakat, juga semua hamba-hamba Tuhan, juga pihak keamanan, para dokter, perawat yang semua mengambil bagian dalam pelayanan untuk penanganan wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu memakai masker. Dan tetap tingkatkan jam-jam doa. Katakan dengan iman, corona pasti berlalu, bersama Tuhan kita semua menang. Haleluya.